Bismillahirrahmanirrahim. Resiko tidak memaafkan. Bila ular berbisa menggigitmu sesaat saja, racunnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan bercokol di badan. Menggigitnya hanya sesaat, namun deritanya begitu panjang. Kenapa? Karena kita biarkan racunnya bersemayam dalam diri. Padahal bila langsung dikeluarkan racunnya sesaat setelah digigit, dirimu terbebas dari derita berkepanjangan itu. Sedulur, ada orang yang hatinya merana gara-gara dihina atau tersinggung oleh temannya 10 tahun lalu dan lukanya masih terasa hingga kini. Ada yang lainnya, batinnya tersiksa karena 20 tahun lalu pernah difitnah saudaranya sendiri. Namun deritanya terhunjam dalam hingga detik ini. Padahal ucapan penghinaan itu hanya 1 menit atau lebih sedikit kala itu. Padahal fitnah itu terlontar tidak lebih dari 5 menit saja kala itu. Lalu, mengapa mesti bertahun-tahun racun ucapan orang itu begitu lama Anda biarkan menggerogoti usiamu, bahagiamu? Ya, karena engkau tidak segera memaafkan, karena kau izinkan sakit hati itu bersemayam di hati. Si ular setelah menggigit lantas pergi melanjutkan hidupnya dan tidak lagi peduli denganmu. Mengapa dirimu begitu memikirkannya hingga sekian lama? Orang yang sulit memaafkan, pertanda hatinya kotor, wajib ditazkiyah, disucikan kembali. Bila hatimu kecil, sempit, lalu datang kesalahan yang besar dan lebih besar dari hatimu, maka dirimu pasti goyah, panik, berontak dan mencari banyak pembelaan. Namun bila hatimu lapang dan besar, maka kesalahan yang datang padamu mengecil dan tidak berpengaruh berarti bagi hatimu. Bahkan kamu telah memaafkan kesalahan siapapun sebelum dia berbuat salah sekalipun. Begitulah lautan, sebanyak apapun najis, kotoran yang dibuang padanya, air laut tetap suci dan mensucikan. Thahirun mutahhirun. Saat dirimu disalahi, lihatlah reaksi hatimu. Bila panik, dendam, dan benci menunjukkan kerdilnya hatimu, maka keluasan hati seorang mukmin yang ditandai salah satunya dengan mudah memaafkan itu diganjari Allah dengan luasnya surga seluas langit bumi. Rasulullah mengajari kita agar bila ada suatu perasaan marah atau benci pada seseorang, jangan sampai menginap dan bermalam di hati. Sebelum tidur, mesti bersih-bersih hati dan perasaan. Bukankah salah satu sahabat dijamin surga adalah seorang yang punya kebiasaan mulia seperti itu? Sebab bila jengkel, sebel, marah itu sampai dibawa tidur malam, ia berubah menjadi racun bahaya. Tidak hanya mencelakakan hidup di dunia, bahkan terbawa hingga akhirat kelak. Waspadai diri untuk selalu dan selalu memaafkan siapa saja. Terus dan terus membersihkan hati dari kedegilannya. Sebagaimana kita telaten mencuci pakaian, juga perabot yang selalu kotor lagi, semestinya lah kita lebih rajin membersihkan hati lagi dan lagi dari debu-debu kehidupan dan polusi ucapan juga pergaulan. Hanya hati yang bening dan sehatlah yang bakal disambut Allah dan diizinkan memasuki surganya.
Saat lantai rumah Anda bersih, orang yang kotor pun Anda larang menginjaknya, bukan? Sebelum ibadah kita kerjakan, bukankah selalu didahului dengan bersuci? Memasuki zona taat adalah memasuki wilayah ridha Allah, mesti suci. Islam itu bersih, cintailah kebersihan, karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih diri itu menunjukkan sucinya hati.